Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya percaya saya bersama dengan orang yang bersuka cita. Mari kita persiapkan hidup kita. Apa yang kami persembahkan hari ini, biarlah manis kau dengar Tuhan. Kami bukan hanya sekedar menyanyikan lagu, tapi kami menyembah Engkau. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, amin. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan sama-sama kita bangkit berdiri dengan hati yang bersuka cita. Kembali katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama aku hidup, ya Allahku, kami mau bermazmur bagi Engkau Tuhan. Oh, kami sadari keberadaan kami semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari yang bersyukur, bersama-sama kita angkat tangan kita nyanyikan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu, oh Yesus. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Oh, inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Ini yang kami persembahkan Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, oh manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari saya mengajak jemaat Tuhan yang ada nyanyikan. Inilah yang ku renungkan. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Yang Kau kerjakan dalam hidup kami semuanya baik Tuhan.
persembahan kami kepadamu Tuhan. Bukan sebuah lagu yang indah yang kami naikkan, tapi sebuah hati yang menyembah kepadamu Tuhan. Oh, manis kau dengar, oh manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersukakan. Mari sekali lagi, jemaat GBI House of Prayer, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin, amin. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka kepadamu. Mari berikan sorak-sorai, bersukacitalah hai umat Tuhan, bersoraklah, bersoraklah hai umat pemenang, sorakan haleluya, 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 haleluya. Bukan hanya sebuah pujian yang indah yang kami naikkan Tuhan, tapi pujian yang kami dasari dengan hati yang mengasihi Engkau. Hari ini kami berikan kepadamu, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara bisa tengok kanan kiri saudara, ada keluarga saudara. Saudara akan melihat senyuman-senyuman yang diberkati oleh Tuhan, amin. Saya percaya pagi hari ini rumah kita penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Oh, haleluya. Mari bersama-sama katakan segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu
bersorak, tinggikan namamu. Sama-sama lambaikan tanganmu, saudaraku. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, kami bersorak. Soraklah, haleluya. 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 Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Dengan penuh sukacita katakan, soraklah, haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi jemaat Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, kami bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama sorakan. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena kasih setia dan kemurahannya selalu baru setiap Amin. pagi. Amin. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Haleluya. Yesus. Nyanyikan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukur. Mari melompat, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam. Kami angkat. Amin. Kakiku melompat bagimu. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya
kesudahan kasih setiamu Tuhan. Kami angkat tangan kami, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau berikan. Mari melompat, tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat. Kakiku, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Amin. Kau indah dalam hidup kami. Kasih-Mu yang senantiasa menghiasi hidup kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami nikmati indah hadirat-Mu. Di sana kami temukan kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Sungguh ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering.
kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir hatiku. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus mengalir saat ini Tuhan, memenuhi setiap hati yang rindu. Ya Yesus, sungai daripada Allah. Kasih Yesus dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Butuhkan kasih-Mu, butuhkan cinta-Mu. Kami rasakan kasih-Mu mengalir dari tempat yang maha tinggi, memenuhi setiap hidup kami pada saat ini ya Bapa. Kami rasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa, memenuhi setiap rumah-rumah kami ya Tuhan. Di dalam pujian penyembahan kami ya Yesus, kiranya pujian sembah kami Tuhan manis Kau dengar ya Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan setiap kami, anak-anak-Mu yang selalu rindu naikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami selalu rindu mempersembahkan setiap pujian di hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya setiap pujian yang sudah kami persembahkan di hadirat-Mu membawa dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan setiap pujian ini tidak hanya keluar dari lidah di bibir kami ya Tuhan, tetapi ini ya Tuhan pujian
pujian yang keluar dari dasar hati kami. Kami rindu untuk selalu memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk selalu nyanyikan pujian syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Terlebih ya Bapa, saat ini ya Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami haus akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menjamah setiap hidup kami. Biarlah firman-Mu yang sebentar kami dengar, ya Tuhan, boleh ya Tuhan Yesus menguatkan setiap iman kami kepadamu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu sebagai saluran berkat bagi setiap kami umat-Mu. Bahkan ya Tuhan Yesus, urapi setiap kami, anak-anak-Mu yang setia akan kebenaran firman-Mu. Bahkan ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami siapkan tanah hati kami untuk kami ditaburi oleh benih firman-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, di dalam firman-Mu ada kuasa, di dalam firman-Mu ada janji-janji yang tetap kami pegang, di dalam firman-Mu ada kekuatan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Apa kabar semuanya? Selalu luar biasa bersama dengan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama beribadah ya melalui online saudara. Kita percaya Tuhan terus bekerja dalam keadaan apapun juga. Hari ini saya ajak saudaraku untuk kita merenungkan firman Allah. Saya mengangkat satu tema, kalau Tuhan sengaja. Itu tema firman Allah kita hari ini. Kalau Tuhan sengaja. Saudara, tadi ketika pujian penyembahan kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan, apa yang Bapak Ibu lihat di depan altar ini tadi? Saudara, kita melihat worship team, ya, baik itu WL, baik itu singer, juga pemain musik. Nah, sekarang tinggal satu, dari di atas. Apa yang saudara lihat dari mereka? Apa yang kira-kira menurut Bapak Ibu sama? Mereka pakai apa? Pakai baju batik semua. Saudara, mereka memakai batik itu bukan tidak sengaja semua pakai batik. Tetapi mereka bisa pakai batik semua karena apa? Sudah janjian sengaja hari ini dress code-nya batik. Demikian juga dancer. Ya, karena sengaja memakai seragam yang sama. Bukan berarti mereka berangkat, wes, belnya aku tak pakai batik, mungkin singernya gak janjian pakai batik. Ya mungkin itu bisa terjadi, tapi hari ini yang terjadi itu karena sengaja. Ya, sengaja mereka memakai batik. Nah, saudaraku, ada kisah-kisah yang menarik untuk kita pelajari, di mana di dalamnya ada sebuah unsur kesengajaan yang sedang Yesus lakukan. Sengaja Yesus lakukan itu. Sengaja Yesus bertindak seperti itu. Namun kita percaya, kalaupun Yesus sengaja, Yesus tidak pernah salah. Ya, saudara, hari ini kita akan belajar ini. Ya. Dari beberapa kisah yang dicatat oleh Alkitab, di mana betul-betul di situ dinyatakan bahwa memang Yesus sengaja lakukan itu. Ya.
kalau Tuhan sengaja, apa kira-kira yang terjadi? Ya, saudara, saya percaya kita setuju. Apapun yang Tuhan buat, kalaupun Tuhan sengaja, dan ketika Tuhan sengaja lakukan itu, menurut kita, kok gini Tuhan, mengapa seperti ini? Kita harus punya keyakinan yang kuat. Kita harus punya iman yang teguh. Kita harus memiliki kerohanian yang benar, meresponi dengan benar. Apapun yang Yesus lakukan, Yesus itu tidak mungkin salah. Itu yang akan kita renungkan hari ini. Supaya kita dalam pengiringan kita akan Tuhan memiliki kerohanian yang semakin dewasa. Gak gampang kecewa dengan kenapa kok ini terjadi. Mengapa Tuhan ini bisa terjadi. Melalui firman Allah pagi hari ini, kita akan dibawa untuk lebih lagi mengenal akan pribadi Yesus. Lebih mengenal lagi akan rencana Allah dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Kita yakin rencana Tuhan itu hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan itu indah, sekalipun Tuhan sengaja melakukan sesuatu di dalam langkah hidup kita yang menurut kita, Tuhan kenapa keadaan seperti ini terjadi? Tuhan sengaja. Yuk kita belajar, paling enggak ada 3 hal saudaraku. Saya rindu sama Tuhan yang Tuhan percayakan untuk sama-sama pagi hari ini mendengar firman Allah. Kita memiliki pengertian dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Agar dalam kehidupan ini Tuhan sudah tetapkan saudara dan saya. Tuhan sudah menjadikan saudara pemenang dan akan terus meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Ya, sekalipun dalam hidup ini ada hal-hal yang harus kita hadapi. Ya. 3 peristiwa yang ada di dalam Alkitab yang dicatat oleh Alkitab menjadi pelajaran yang sangat baik buat kita, yaitu tentang kesengajaan Tuhan Yesus. Dengan tujuan agar kita lebih dalam lagi mengenal akan pribadi Yesus. Kita lihat dulu dalam Matius pasal 8, Injil Matius pasal yang ke-8, kita baca ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sebuah kisah yang tidak asing buat kita. Saudara, kita melihat di sini bagaimana murid-murid yang saat itu berada dalam situasi yang sangat mencekam. Mereka sedang menyeberang dan di tengah-tengah perjalanan mereka sedang diterpa angin ribut. Perahu yang mereka naiki bersama dengan Yesus sedang ditimpa, sedang menghadapi angin ribut. Saudara, murid-murid dicekam oleh rasa takut. Mereka mengalami ketakutan yang hebat, yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin semua orang pasti berharap perjalanan hidup ini aman. Perjalanan hidup ini tenang, tanpa masalah.
Kalau bisa perjalanan hidup ini nggak ada tantangan, nggak ada persoalan. Apalagi aku ini sudah jadi pengikut Kristus. Aku ini orang yang percaya. Aku ini orang Kristen yang percaya Yesus. Aku berjalan bersama Yesus. Maunya aku gak ada masalah. Inginnya aku gak ada persoalan. Saudara, kalau kita lihat hal ini sangat menarik sekali. Yesus tidur di saat mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Yesus tidur. Dan akhirnya mereka membangunkan Yesus, saudara. Karena mereka mengalami ketakutan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal seperti ini? Kenal dengan seseorang. Awalnya waktu perkenalan itu, aduh orang ini enak diajak ngomong. Kelihatannya tabiatnya dia baik. Mulailah membangun persahabatan. Oh enak ngomong sama dia 1 bulan, 2 bulan. Ternyata bulan ketiga, ternyata ujung-ujungnya kok seperti ini ya orang ini. Ada juga saudaraku yang mulai berkenalan, berjalan bersama, sampai akhirnya pelayanan bersama. Dan karena saking cocoknya, akhirnya pacaran. Pacaran masih indah. Begitu sudah masuk rumah tangga, ternyata kok begini ya. Saudara, itu kira-kira yang saat itu juga terjadi di dalam pikiran murid-murid Yesus saat itu. Mereka berpikir Yesus yang waktu bertemu dengan mereka, di mana mereka sedang menghadapi persoalan semalam-malaman gak dapat ikan. Gak ada hasil, kosong. Dan ketika Yesus meminjam perahu mereka untuk menyampaikan firman Allah, setelah itu Yesus berkata kepada Simon, bawa perahumu ke tempat yang lebih dalam. Simon sempat ngomong, semalam-malaman kami tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, engkau yang mengatakan, aku tebarkan jala. Dan apa hasilnya, saudaraku? Berkat melimpah. Ternyata bersama Yesus berkatnya melimpah. Banyak berkatnya, ada mujizat besar. Tetapi saat ini, saudara, Yesus sengaja ngajak mereka nyebrang, ayo bareng-bareng. Sama-sama. Tuhan sedang mengajar apa, saudara? Tuhan gak mau kekristenan kita hanya kekristenan yang mengukur berkat-berkat aja. Tuhan mengajak kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Harus hadapi tantangan. Harus hadapi persoalan. Dan di saat mereka alami seperti itu, Yesus tidur. Jadi Yesus sengaja ngajak mereka bareng-bareng. Supaya mereka itu imannya semakin bertumbuh. Semakin lagi memiliki pengenalan yang benar akan pribadi Yesus. Semakin ngerti Yesus. Semakin tahu Yesus. Bukan hanya sebatas Yesus ngasih berkat. Yesus ngasih mujizat. Tetapi Tuhan juga mau dalam kehidupan kita. Saat itu untuk murid-murid. Untuk mereka apa? Lebih mengenal siapa Yesus. Bukan hanya kenal Yesus karena berkat. Tapi berjalan bersama Yesus. Sekalipun dalam badai. Sekalipun dalam persoalan. Kalau Yesus ada di sana. Ada keselamatan. Ada pertolongan. Banyak anak-anak Tuhan yang kecewa. Ketika masalah terjadi, ketika persoalan terjadi, kenapa? Ikut Yesus kok begini? Sudah melayani kok begini? Saudara, Tuhan mau saudara dan saya semakin mengenal pribadinya.
Apakah Yesus berdiam diri ketika mereka dalam keadaan seperti itu? Apakah Yesus tidak berbuat apa-apa? Kalaupun Yesus sengaja ngajak mereka berjalan bareng tapi tetap hadapi masalah, diizinkan hadapi persoalan, bahkan Yesus tidur. Apakah Yesus diam? Apakah Yesus tidak berbuat apa-apa? Saudara dengar baik-baik. Kita harus mengenal pribadi Yesus lebih lagi. Bahwa dia adalah Allah yang setia. Apapun keadaannya, pribadi Yesus tidak akan pernah berubah. Keadaan bisa berubah-ubah, tapi Yesus tidak pernah berubah. Kalau kita terus berjalan bersama dengan Yesus, Tuhan tahu. Di saat engkau tidak berdaya, kuasa Tuhan itu nyata. Tuhan sengaja, ayo bareng-bareng yuk, tapi masalah. Ayo ngelayani, tapi hadapi problem. Ayo sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi hadapi tantangan. Loh Tuhan, kok begini, kok begitu, dan lain sebagainya. Tuhan sengaja kadang-kadang izinkan sesuatu, karena Tuhan mau. Saudara lebih mengenal dia. Jangan mengenal Yesus kalau apa? Dikasih berkat, tokonya rame, usahanya berhasil, lulus sekolah nilai baik. Tapi ketika ada masalah, apakah kita tetap sama terhadap Yesus? Bahwa Yesus itu baik, Yesus itu setia. Kalaupun Yesus sengaja, dia pasti punya tujuan yang baik buat kita. Diam, tenanglah. Yesus menghadapi badai itu, dan angin pun redalah. Tuhan mau kita jangan jadi anak-anak Tuhan yang hanya berpikir Tuhan baik saat aku diberkati. Dalam keadaan apapun Tuhan itu tetap baik. Kalau Tuhan sengaja, saudara, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Ketika tingkat kerohanian kita belum bertumbuh, saudara, seringkali orang akan selalu menyalahkan Tuhan. Ketika masalah datang, Tuhan kok begini, Tuhan kenapa seperti ini. Tapi ketika kita semakin mengenal Yesus, semakin mengerti kehendak Tuhan, menyerahkan diri kita kepada kedaulatan Tuhan. Bukan hanya hidup kita, alam semesta itu tunduk di bawah kuasa Tuhan. Maka kita tidak akan gampang jadi orang Kristen yang dididik nyalano Tuhan. Nyalano Tuhan gak dididik saudaraku ya, tapi dididik nyalano Tuhan saudaraku. Ya, sikit-sikit sudah kecewa sama Tuhan. Jadi malas begini, malas begitu. No, yang ada di hadapan saya adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi, kalaupun Tuhan sengaja, Tuhan pasti punya rencana yang indah atas setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa, saudara. Tuhan tidak tetap tinggal tidur. Tuhan bangun. Ketika murid-murid memanggil Yesus. Guru. Saudara, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa saudara. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau dan menolong saudara. Yang Tuhan minta, engkau tetap percaya. Kita lihat sekarang yang kedua, Yohanes pasal 11. Yohanes 11, kita baca ayat yang ke-6. Kita baca mulai pas ayat ke-4, Yohanes 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 saya bacakan. Yohanes 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya ulangi ayat 6. Namun setelah didengarnya, apa yang didengar Yesus? Lazarus yang dikasihi Yesus itu loh, sakit.
bahwa Lazarus sakit, ia sengaja. Loh saudara, ia sengaja tinggal 2 hari. Tidak segera datang ke tempat Lazarus. Bapak Ibu, dari ayat kita baca, dijelaskan bahwa Maria, Marta dan Lazarus adalah keluarga yang sangat dikasihi Tuhan. Berapa banyak kau yang betul-betul merasakan hidupmu itu dikasihi Tuhan? Saya merasakan sangat dikasihi Tuhan. Karena apa? Dosa saya sudah ditebus. Itu sudah kasih yang luar biasa. Dan kalau hari ini kita ada, itu juga karena kasih Tuhan. Setuju, katakan amin, saudara. Mereka adalah keluarga yang sangat dikasihi Tuhan. Sadar betul mereka kalau keluarga mereka sangat dikasihi Tuhan. Maka ketika mereka hadapi masalah, suruhan orang, kasih tahu Yesus. Lazarus sakit. Dan ketika Yesus mendengar, Yesus gak, oh ya, kasihan dia. Enggak. Tapi Alkitab mengatakan Yesus sengaja. Yesus sengaja. Yesus sengaja menunda. Yang sebelum peristiwa itu, setiap Yesus lewat ke Betania, gak pernah Yesus gak mampir ke rumahnya Marta, Maria dan Lazarus. Tetapi ketika mereka punya masalah, punya problem, Yesus sengaja menunda. Kalau tadi terhadap murid-murid, Yesus sengaja tidur. Ini sengaja menunda. Saudara, butuhnya cepat. Ini wis kepepet, ini gawat, ini kritis. Tapi Yesus justru menunda. Sengaja. Seringkali kita ini berpikir, aku ini orang yang setia loh. Aku ini orang yang paling dekat sama Tuhan. Aku ini pendengar radio GBT Hub yang setia loh. Gitu mungkin ya, siang dan malam ya, tidak pernah terlambat katanya saudara. Ya, bahkan minggu tidak ada firman pun ikut doa malam. Tapi kenapa Tuhan ini terjadi? Aku sedang butuh pertolongan Tuhan. Kapan Tuhan? Seringkali kita merasa, aku ini orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Aku ini orang yang sudah dekat Tuhan. Aku ini sudah orang yang setia. Kenapa masalah ini terjadi? Itu yang terjadi. Dalam pikiran Maria, Marta dan yang lain-lain. Ketika Yesus datang ke tempat mereka sedang percuma, sudah mati. Sudah terlambat, 4 hari, sudah busuk dikubur. Ingat baik-baik saudara, di ayat 5 tadi. Ketika Yesus mendengar, saudara, ayat 4, Yesus mengatakan apa? Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menurut pikiran kita ukurannya, Yesus menyembuhkan Lazarus dan Yesus membangkitkan Lazarus. Bagi ukuran kita manusia, mana yang lebih besar? Mana yang lebih hebat? Orang akan melihat, oh, yang mati sudah bukan lebih sulit. Saudara, kalau Tuhan sengaja menunda, sengaja belum nolong, sengaja belum memberikan jalan keluar, sengaja kita seperti diizinkan Tuhan. Masalah itu harus kita hadapi. Sebetulnya kita cepat Tuhan dan ditolong, tapi sepertinya kok Tuhan diem. Sepertinya Tuhan kok tidak berbuat apa-apa. Jangan-jangan Tuhan sengaja menunda. Tetapi justru Tuhan mau kerjakan perkara yang lebih besar lagi. Amin. Tuhan gak mau kita alami yang biasa-biasa saja. Tuhan mau engkau dan aku alami yang lebih luar biasa lagi. Tuhan sengaja menunda. Jangan kecewa. Jangan salahin Tuhan. Tuhan gak pernah salah.
Walau Tuhan sengaja nggak jawab, Tuhan sengaja izinkan ini masalah, yuk hadapi. Tuhan nggak pernah salah. Jangan pernah katakan Tuhan salah. Tuhan tidak akan mungkin bisa berbuat salah. Karena dia Allah yang sempurna. Jadi kalaupun dia lakukan itu sengaja, menurut kita cepat Tuhan, sembuhkan Tuhan, tapi malah mati. Masalah ini tambah membesar. Percaya. Kalau Tuhan sengaja belum menjawab, yakin. Tuhan mau menyatakan perkara yang lebih besar lagi. Itu yang terjadi. Walaupun sudah 4 hari, hitungan manusia percuma, sudah membusuk. Tidak ada gunanya. Saudara, di dalam Yesus, sekalipun orang berpikir tidak berguna, kalau Yesus mau, yang tidak berguna dijadikan berguna. Yang rusak akan dibangun kembali, akan dibentuk kembali. Amin, saudara. Kalaupun Tuhan sengaja menunda, jangan kecewa. Tunggu, Tuhan punya waktu yang tepat. Yang ketiga, kita bisa lihat di Matius pasal 15. Ayat 21 sampai 28, saya tidak baca semua. Ada sebuah peristiwa ketika ada seorang wanita Sirofenisia datang kepada Yesus. Ya. Saya bacakan mulai ayat 21 aja. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saya lihat jawab Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Nah, itu pertama reaksi Yesus. Ya. Kemudian ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Singkat cerita, perempuan ini butuh ditolong Tuhan. Anaknya kerasukan setan. Yesus tidak jawab. Sengaja. Yesus sengaja. Kalau Yesus sengaja enggak jawab, ojo mandek saudara. Jangan berhenti seperti wanita ini. Enggak layak kasih roti ke anjing. Roti ini buat anak. Kasihanilah aku, tolonglah aku. Enggak layak ngasih roti. Buat anjing enggak layak, ini buat anak. Dia jawab lagi, dia maju lagi. Ya betul, betul katamu. Roti itu buat anak. Tapi remah-remah dari roti itu layak juga buat anjing. Saudara, ini yang membuat akhirnya Yesus katakan, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti imanmu." Saudara, karena kata-katamu itu, iman Allah katakan, karena kata-katamu itu, saat ini juga anakmu sembuh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berdoa, ada kalanya Yesus sengaja enggak jawab. Jangan berhenti, tetap berdoa. Ketika mungkin Yesus belum jawab, jangan berhenti, tetap berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Karena Tuhan sengaja dia sepertinya tidur, gak lakukan sesuatu. Tuhan sengaja menunda. Dan kalau Tuhan sengaja tidak menjawab, bukan berarti Tuhan tidak lakukan sesuatu. Karena Tuhan itu tidak pernah salah dengan tindakannya, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan tutup dengan satu kisah dari seorang petenis.
Ya, dalam kurun waktu beberapa puluh tahun yang lalu, seorang petenis kebangsaan Amerika, namanya adalah Arthur Ashe. Saudara, dia menjuarai 3 kali Grand Slam. Yang pertama adalah America Open, Australia Open, dan Wimbledon. Saudara, beberapa waktu setelah dia menjuarai ketiga kejuaraan itu, dia mengalami kelainan jantung yang membuat dia harus menjalani operasi bypass. Nah, saudara, ketika operasi itu dilakukan, saudara, dia membutuhkan transfusi darah. Kemudian dikumpulkanlah dari para donatur-donatur yang mau menyumbang darah. Dan ketika darah itu dimasukkan ke tubuh dari Arthur Ashe, saudara, ternyata dari darah-darah itu ada yang tidak steril. Sehingga membuat Arthur Ashe ini terkontaminasi dengan virus HIV. Jadi dia menderita HIV yang sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Saudara, tubuhnya semakin lemah. Dia semakin kurus karena penyakit ini. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, karena Arthur Ashe ini adalah orang kulit hitam, dia tetap memperjuangkan, karena memang itu kegiatan sosialnya selain dia sebagai seorang petenis, yaitu memperjuangkan tentang hak-hak kulit hitam, saudara. Jangan sampai terjadi ketidakseimbangan, ketidakadilan. Dia itu adalah seorang pejuang hal itu, yaitu tentang politik apartheid itu, saudara. Di dalam keadaan sakit dia tetap menyuarakan, mengumandangkan perjuangannya. Saudara, satu saat ada seorang penggemar yang datang kepada Arthur Ashe ini dan bertanya, Arthur Ashe, apakah dalam keadaan seperti ini kamu gak pernah tanya sama Tuhan? Ya, dia memang anak Tuhan. Kamu gak tanya sama Tuhan? Tuhan, kenapa ini mesti terjadi? Dari sekian banyak orang Amerika yang transfusi darah, kenapa harus aku? Dari jutaan orang yang mungkin transfusi darah, kenapa kok harus aku yang terkontaminasi HIV AIDS? Saudara, Arthur Ashe menjawab pertanyaan dari penggemarnya. Di dunia ini, ya, ada 50 juta orang yang berlatih untuk main tenis. Tetapi hanya 5 juta orang yang benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh mau berlatih secara profesional. Jadi dari 50 juta orang yang mau berlatih tenis, hanya 5 juta orang yang akhirnya serius untuk jadi pemain profesional. Dan dari 5 juta orang yang berlatih serius main tenis, hanya 500.000 orang yang betul-betul bermain secara profesional. Dan dari 500.000 orang yang belajar bermain secara profesional, saudara, hanya 500.000 yang belajar bermain secara profesional. Dan dari 500.000 orang itu, hanya 50.000 orang yang akhirnya bisa ke arena pertandingan internasional. Dan dari 50.000 orang itu, hanya 5.000 orang yang mencapai turnamen Grand Slam. Dan hanya 50 orang yang akhirnya bisa masuk ke kejuaraan Wimbledon. Dan hanya 4 orang yang masuk semifinal. Dan hanya 2 orang yang masuk final. Itulah aku. Dan akulah akhirnya juaranya. Aku mendapatkan piala Wimbledon. Aku angkat piala kejuaraan. Tetapi di saat dia mengangkat piala kejuaraan,
Dia katakan pada penggemarnya, di saat aku jadi juara, apakah aku bertanya, why me Lord? Kenapa aku juara? Kenapa aku berhasil? Saudara, ada satu pelajaran yang indah dari kisah ini. Seringkali ketika kita ini ada masalah, kita baru tanya, Tuhan kenapa? Kenapa mesti terjadi? Tetapi berapa banyak sih orang yang mengalami berkat, diberkati, berhasil? Ada gak tanya sama Tuhan, Tuhan, why me Lord? Kenapa aku berhasil? Kenapa aku diberkati? Kok aku yang sukses, kok bukan orang lain? Pernah? Saudara, dalam keadaan apapun, percayalah, hidupmu dan hidupku ada di tangan Tuhan. Amin. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Amin. Kalaupun kau merasakan Tuhan, kapan ditolong? Tuhan kapan dijawab? Kalau Tuhan sengaja, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Ayo saudara, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, Roh Kudus sedang ada di rumah-rumah saudara. Roh Kudus sedang menjamah dan melawat kita semua. Roh Kudus mau bangkitkan iman saudara. Pandang terus pada Yesus. Selalu ada kemenangan, ada kelepasan, ada mujizat setiap hari. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kita gak ngerti, Tuhan ngerti yang terbaik buat kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terkadang kita merasa Ya Tuhan. tak ada jalan terbuka, Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, katakan dengan imanmu, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa Haleluya Yesus. tak ada jalan terbuka. Oh, terima kasih Tuhan. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Aku percaya Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Amin. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Mujizat nyata. Dia mengerti. Mari saudara, naikkan pujian dengan imanmu. Kasih setianya gak pernah berubah. Itu pribadi Yesus. Mari lebih lagi mengenal dia. Oh, lebih memahami dia. Menyerahkan
Tuhan sengaja, Dia tidak pernah salah. Dia pasti lakukan yang terbaik buat kita. Percayalah, yakinlah, tetap maju, jangan menyerah. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia Nyatakan kuasa Tuhan, lawatan atas kehidupan Tuhan. Siapa berkata, haleluya, amin, amin. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Amin, amin. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari berdiri dan katakan, oh haleluya. Dia mengerti, percaya Yesus, ku percaya Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Sabahanmu Tuhan atas yang Dia beri. Satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mujizat Menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. kami percaya kuasa-Mu bekerja. Sampai mujizat menjadi nyata atas kami. Ku percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak merasa keajaiban dan mujizat terjadi. Ya Tuhan, haleluya. Terus, rawat dan jaga Tuhan. Berkati Tuhan. Sita bayana sedeke nawayana takayana bayana. Setiap pintu yang tertutup, Kau yang tahu menolong kami. Kau yang membuka, Kau yang membuka. Setiap pintu yang tertutup, katakan kasih-Mu Tuhan. Berkati mereka, berkati Tuhan, teguhkan, kuatkan iman mereka. Terima kasih, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya, kami percaya. Aku berserah. Terima kasih. Aku berserah, Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Haleluya. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Isana baba baba baba. Aku berserah. Isana baba baba ragaya namanya baba baba. Jesus. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Semua mengangkat tangan dengan senang hati. Para suami,
istri dan anak-anak. Datanglah dengan senang hati kepada Tuhan. Tuhan sedang nyatakan sesuatu dalam hidup, rumah tangga, pekerjaan, masa depan anak-anak. Amin. Juru selamat, Aku berserah. Haleluya. Aku Yesus, terima kasih atas sikap dan kasih kepada kami. Oh, haleluya. Kami lihat Tuhan. Kami lihat keajaiban. Yes, 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 yes. Kami menikmati Tuhan. Kami menikmati Tuhan. Kami menikmati Tuhan. Pada Yesus. Pada Yesus. Haleluya. Sorak-sorai yang paling baik. Tuhan Yesus, sorakan kemenangan. Haleluya. 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 Thank you, Lord. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Itulah rancangan Tuhan atas kami. Amin. Apapun yang kami hadapi, Ya Tuhan. semua ada di dalam campur tangan Tuhan. Amin. Engkau pengendali dalam hidup kami. Amin. Engkau perancang yang sempurna atas kami. Amin. Engkau perancang masa depan Yes. kami. Amin. Engkau perancang kemenangan buat kami. Amin. Dan Engkau perancang mujizat buat kami. Amin. Engkau Tuhan tidak pernah salah atas hidup kami. Amin. Ada banyak hal yang kami hadapi. Terima kasih. Tapi Tuhan selalu menyediakan kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Kami akhiri ibadah dengan kelepasan, dengan kemenangan. Amin. Amin. Ada mujizat jamahan Tuhan. Ada pemulihan dari Tuhan. Amin. Ada kesembuhan dari Tuhan. Amin. Ajar kami terus untuk mengerti dan semakin Terima kasih, bertumbuh. Tuhan. Dewasa dalam iman percaya kami. Amin. Semakin mengenal pribadi-Mu. Terima kasih. Engkau yang Tuhan. punya kehendak atas kehidupan kami. Oh, Engkau Yesus. berdaulat penuh atas hidup kami. Amin. Amin. Kalaupun Engkau Tuhan sengaja. Haleluya. Tapi Engkau tidak pernah salah. Amin. Engkau sudah sediakan bukan hanya yang baik, tapi yang Glory. terbaik buat kami. Amin. Makasih buat hamba-hamba yang sudah melayani. Makasih buat seluruh umat Allah yang mengikuti ibadah melalui tayangan online ini Tuhan. Kehidupan mereka semakin hari dibawa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Berkat Tuhan dicurahkan atas hidup rumah tangga Amin. mereka. Amin. Pekerjaan mereka, masa depan Amin. anak-anak, yang Amin. sekolah, yang kuliah, Amin. diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami mohon berkat Allah dicurahkan atas umat-Mu. Angkat kedua tanganmu dengan iman. Seperti imanmu, jadilah dalam kehidupanmu. Kiranya damai sejahtera dan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati
dan mengalami jamaah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Kiranya Yesus, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, amin Tuhan, daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Panduan Ibadah Komunal New Normal GPDI House of Prayer Jombang. Untuk keamanan dan kenyamanan bersama, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bersama sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Mencuci tangan di tempat yang sudah disiapkan atau menggunakan hand sanitizer. Bapak Ibu Saudara, sebelum memasuki gedung gereja, baik gembala, seluruh pelayan Tuhan yang bertugas, dan seluruh jemaat akan melalui pengukuran suhu tubuh. Mari membiasakan diri mengganti jabat tangan dengan salam kasih keluarga Hope, baik antar jemaat, antar pelayan Tuhan, dan kepada gembala. Tempat duduk telah kami atur dengan jarak 1 meter. Harap seluruh jemaat tetap memakai masker atau face shield selama ibadah berlangsung. Setelah ibadah selesai, harap jemaat Tuhan untuk bersabar dan keluar dari gedung gereja sesuai dengan arahan petugas usher seperti di video berikut ini. Persembahan akan kita berikan saat kita keluar gedung gereja di peti persembahan yang telah disiapkan. Setelah ibadah selesai, harap segera pulang untuk menghindari berkerumun. Tuhan Yesus memberkati. It's a great revival, overflowing with power. For you are my God, my
Now it's a great revival.